Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom dan selamat pagi untuk kita semua. Firman kehidupan di pagi hari ini tertulis dalam kitab Nabi Yeremia, pasal 30 ayat 20. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Allah menghendaki agar bangsa Yehuda memandang hukuman Allah secara positif. Di saat mereka menjalani hukuman Allah berupa pembuangan ke Babel, khotbah Nabi Yeremia menghibur mereka. Allah memerintahkan agar Yeremia menuliskan khotbahnya yang berisi janji dan pengharapan bahwa setelah genap waktunya, umat Allah akan pulang dari pembuangan dan dipulihkan. Bahkan, kerajaan Israel Utara dan Israel Selatan, yakni Yehuda, akan disatukannya kembali di bawah pemerintahan dinasti Daud. Sebagai akibat dari dosa bangsa Israel dan Yehuda di hadapan Tuhan, Allah memukul mereka sampai seperti orang sakit yang tak tersembuhkan. Allah berjanji akan memulihkan mereka. Anak-anaknya akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Melalui nubuatan Yeremia, disampaikan kepada kita bahwa Tuhan dialah yang memulihkan keadaan umatnya Israel. Pemulihan itu akan nyata, di mana dikatakan anak-anaknya akan menjadi seperti dahulu kala. Artinya generasi umat Israel yang lahir, bertumbuh dan menjadi dewasa di tanah perjanjian akan menjadi anak-anak yang sehat, cerdas dan takut akan Tuhan. Mereka tidak hanya dipulihkan, tetapi juga akan dibangun menjadi umat yang berkarakter yang kuat dan memiliki integritas yang murni. Mereka juga diingatkan agar tidak jatuh ke dalam dosa penyembahan berhala. Bila mereka taat, mereka akan tetap di hadapan Tuhan. Disebutkan, orang yang menindas mereka akan dihukum. Tuhan menyatakan bahwa di hadapan generasi baru ini, Allah akan menghukum musuh-musuhnya. Tuhanlah yang memulihkan umatnya. Bersama dengan Tuhan, mereka akan mendapat kemenangan dan dipulihkan. Hukuman Allah pasti terlaksana, namun belas kasihannya akan membuat murkanya surut. Walaupun bangsa Israel, yakni Israel Utara, telah dibuang, Allah 100 tahun sebelumnya, Allah masih mengingat umatnya Israel. Pesan khotbah Nabi Yeremia jelas, penghukuman Allah bukan jawaban akhirnya, melainkan pemulihan yang dilandasi oleh belas kasihan. Allah mengasihi umatnya, dan yang bersalah pasti akan mendapat hukuman. Menurut pengalaman mereka, Allah itu kasih dan juga adil. Bangsa Israel dihukum karena ketidaktaatan akan perintahnya. Allah mengizinkan mereka terbuang ke Babel, agar mereka sadar dan mau berubah, mau bertobat. Tidak selamanya mereka dibiarkan dalam kesulitan. Allah akan memulihkan keadaan mereka. Allah sendiri yang melakukannya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah bersabar dan percaya akan rencana Tuhan dalam kehidupannya. Firman kehidupan ini menjadi pegangan bagi kita bila sedang mengalami penderitaan, permasalahan, kesengsaraan, dan juga penyakit yang tidak kunjung sembuh, agar tetap memiliki pengharapan. Janganlah kiranya kita berputus asa. Kita akan senantiasa dikuatkan dan dimampukan bila kita masih memiliki pengharapan bahwa Tuhanlah yang memulihkan kehidupan kita, sebagaimana Ia telah memulihkan umatnya. Kita harus tetap menjaga kemurnian karakter kita di hadapannya, seperti karakter Kristus, dan memiliki integritas yang murni bahwa kita tetap percaya pada pemeliharaannya. Meskipun dunia ini tidak mau peduli atas apa yang sedang kita alami, Allah mau peduli.
Allah dialah yang mengampuni dosa kita dan menyembuhkan segala penyakit kita. Dia senantiasa menyertai kita di dunia ini. Semua janjinya telah digenapi di dalam diri anaknya Yesus Kristus yang telah mengorbankan dirinya di kayu salib. Kasih dan pengorbanannya memulihkan kita. Allah punya rencana yang baik bagi kita anak-anaknya. Yohanes berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan senantiasa berkarya dalam kehidupan kita, melakukan yang terbaik bagi kita. Kasih, pemeliharaan, dan penyertaannya menjadi andalan bagi kita dalam menghadapi situasi sulit. Berharaplah akan kasih-Nya yang memulihkan kita, sebagaimana Ia memulihkan umat-Nya Israel. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, puji syukur bagi-Mu Tuhan, yang menyertai dan memberkati kami, memberikan firman-Mu kepada kami, bahwa Engkaulah yang memulihkan keadaan umat-Mu. Ya Bapa, bagaimanapun kondisi kehidupan kami yakin dan percaya Engkau akan memulihkannya, membuatnya lebih baik lagi, agar kami semakin semangat dalam menjalani kehidupan kami. Terpuji, termulialah nama-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah, jauhkan diskriminasi dan juga rasis, agar terjaga kedamaian. Jauhkan diskriminasi dan juga rasis untuk kebaikan bersama. Kota Yesus waktu di bumi harus mengasihimu sungguh, agar sempurna kehidupanmu seperti Allah Bapa. Agar sempurna kehidupanmu
Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua saling mengasihi sesama manusia. Apapun ajalnya kita wujudkan keutuhan ciptaan Tuhan. Okumene mempersatukan umat manusia di bumi. Okumene selalu membebaskan orang tertindas dan termarginal. Kita semua